Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Ini merupakan topik yang populer di kalangan orang-orang Muslim. Tidak ada keraguan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam nubuat ini pasti akan terjadi sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan. Tetapi kapan? Pengetahuan tentang ini hanya ada milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan jihad, tetapi bersiaplah untuk menyongsongnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon gargat, karena ia adalah pohon Yahudi. Semua agama ilahi berbicara tentang masa depan dan mengungkapkan beberapa hal-hal yang gaib. Tidak ada nabi yang tidak menyampaikan pada umatnya tentang hal-hal gaib. Berita tentang hal-hal gaib datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Beberapa darinya eksplisit dan beberapa tidak. Beberapa datang melalui wahyu yang jelas, dan beberapa datang melalui mimpi yang dilihat oleh seorang nabi atau bahkan oleh seorang manusia biasa. Beberapa terjadi langsung setelahnya, bisa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad setelahnya. Orang-orang Muslim percaya kepada Taurat, tetapi mereka juga percaya bahwa kitab itu telah diubah dan dirusak. Muslim juga percaya bahwa sebagian dari Taurat yang asli masih ada. Karena itu, mereka tidak mengesampingkan bahwa bagian otentik ini memiliki beberapa nubuat asalnya adalah wahyu ilahi. Meskipun nubuat ini mungkin memerlukan beberapa interpretasi. Dalam edisi kali ini, kita akan mengartikan nubuat dalam Al-Quran yang sebelumnya telah disebutkan dalam Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 4-6 yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri atas kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, serta kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Sekitar 15 tahun yang lalu, seorang penulis Mesir menghasilkan sebuah penelitian mengenai mukjizat angka dalam Al-Quran berdasarkan angka 19 dan kelipatannya. Orang-orang pada awalnya sangat kagum dengan hasil karyanya. Kemudian mereka pun sadar bahwa penulisnya adalah orang yang sesat, sehingga banyak orang berpandangan negatif terhadap karya orang tersebut. Pandangan ini diperburuk dengan fakta bahwa angka 19 adalah angka yang dianggap suci oleh Bahais. Sisa dari cerita ini telah dijelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan studi yang lengkap mengenai karya orang ini, kami menemukan bahwa terdapat pendahuluan darinya yang mengindikasikan adanya struktur matematis berdasarkan angka 19. Pendahuluan ini merupakan satu-satunya bagian yang otentik dari karyanya. Struktur matematis ini sangat mengagumkan. Pada tahun 1991, buku lain diterbitkan. Buku itu berjudul Ajibatis Ata Ashara Baina Takhaluf Al-Muslimin wa Dalalat Al-Maddain. Dalam buku ini penulisnya mendiskusikan secara detail
mengenai mukjizat luar biasa yang membuat orang-orang bingung. Karena matematika merupakan sains induktif berdasarkan rumus tertentu, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Telah ditemukan bahwa angka 19 telah diulang-ulang dalam hubungannya antara matahari, bumi, dan bulan, yang menunjukkan hubungan bersifat universal dari undang-undang matematis dalam Al-Quran. Penulis buku tersebut berkata, "Kami tidak dapat membayangkan bahwa angka ini juga dasar dari perkiraan sejarah berkenaan dengan sejarah Yahudi. Pada saat yang bersamaan, angka dalam Al-Quran juga berhubungan dengan hukum astronomi." Kemudian kami menemukan sebuah ceramah mengenai tatanan dunia baru. Pidato inilah yang membuka pintu-pintu pengamatan untuk kami. Kami tidak berkata bahwa ini adalah sebuah ramalan. Kami juga tidak menyatakan bahwa hal-hal yang berasal dari studi ini sudah pasti akan terjadi. Ini hanyalah pengamatan yang kami ingin sampaikan kepada para sobat. Kami akan membiarkan sobat nantinya membuat kesimpulan sendiri. Adapun mendiskusikan pertanyaan dari para sobat mengenai hasil pengamatan ini tidak termasuk dalam pengamatan. Pendahuluannya adalah sebuah ceramah oleh seorang penulis Irak, Muhammad Ahmad Rashid. Pidato tersebut tentang tatanan dunia baru. Bagian dari ceramah itu menyebutkan, saat pengumuman dari pembentukan negara Israel dibuat pada tahun 1948, seorang wanita Yahudi tua mendatangi ibu dari Muhammad Rashid, ibu dari si penulis, sambil menangis. Saat dia ditanya alasan dia menangis, tak kalah semua orang Yahudi sedang bergembira. Dia berkata, pembentukan negara ini akan menyebabkan pembunuhan orang-orang Yahudi. Rashid menyebutkan bahwa dia mendengar wanita Yahudi itu mengatakan bahwa negara Yahudi itu akan bertahan selama 76 tahun. Menurut pendapat kami, ceramah tersebut bisa lebih baik tanpa menyebutkan insiden itu, karena orang-orang cenderung skeptis menanggapi cerita mengenai masa depan yang bersumber dari nenek tua. Hal ini hanya akan menambah masalah, dan orang-orang berilmu juga menolak cerita-cerita seperti ini. Tetapi kami berkata pada diri kami sendiri, apakah rugi untuk memverifikasi hal ini? Mungkin wanita Yahudi itu mendengar tentang nubuat tersebut dari para rabi, pendeta Yahudi. Mustahil jika prediksi ini berasal dari imajinasi dan analisis si nenek tua. Terlebih lagi, pada rabi masih memiliki sisa-sisa dari wahyu, meskipun telah bercampur dengan ilusi buatan manusia dan mitos-mitos. Karena itulah, kami mulai pengamatan ini. Menurut nubuat yang ambigu itu, negara Israel akan bertahan selama 76 tahun, yang merupakan perkalian 4 kali 19. Diperkirakan itu merupakan tahun Komariah, karena orang-orang Yahudi menggunakan bulan Komariah dan menambahkan 1 bulan tiap 3 tahun untuk mengharmonisasikan antara tahun Komariah dan Samsiah. Tahun 1948 sama dengan tahun 1367 Hijriah. Melihat informasi tersebut, jika nubuat tersebut benar, maka negara Israel akan bertahan hingga 1367 ditambah 76 sama dengan 1443 Hijriah. Surah Al-Isra juga dikenal sebagai surah Bani Israel atau surah mengenai keturunan Israel. Awal mula dari surah tersebut menyebutkan nubuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya Musa alaihissalam. Nubuat ini mengenai 2 kerusukan yang dilakukan Bani Israel secara kolektif sebagai sebuah negara. Menurut istilah kontemporer, dilakukan di negara yang diberkahi. Kerusakan itu akan dilakukan dengan kesombongan dan keangkuhan yang besar. Ini dijelaskan dalam ayat 2-6 dalam surah Al-Isra, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh,
Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, dan dia telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Bani Israel melakukan kerusakan pertamanya sebelum datangnya Islam. Sementara untuk kerusakan kedua, semua indikasi menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan berdirinya negara Israel di Palestina tahun 1948. Telah diamati juga bahwa kata janji terakhir dan kedua disebutkan di dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama kali saat janji kedua disebutkan, dan kedua kalinya sebelum akhir surat Al-Isra ayat 104. Jika kita menghitung kata dari awal diskusi mengenai kenabian, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Ayat 104. Kita akan menyadari bahwa jumlah katanya adalah 1443, yang merupakan angka yang kita temukannya sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tanggal 20 September 622 Masehi. Ibnu Hazm Az-Zuhiri percaya bahwa Al-Isra, perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, Yerusalem, terjadi setahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Menurut konsensus para ulama, 621 Masehi, kami memiliki beberapa keraguan mengenai kebenaran konsensus tanggal ini karena tidak dapat dibayangkan bahwa turunnya awal surah Al-Isra dapat ditunda begitu lama setelah kejadian itu terjadi. Jika ramalan yang disebutkan oleh wanita Yahudi tua itu benar, maka punahnya negara Israel akan terjadi pada tahun 1444 Hijriah, karena Isra terjadi setahun sebelum hijrah, dan angka ini 1444 sama dengan 19 kali 76. Kita akan mengingat bahwa 76 tahun Komariah adalah masa hidup dari negara Israel. Hal ini berarti periode antara turunnya wahyu kenabian dan hancurnya negara Israel adalah 19 kali lipat masa hidup negara Israel. Saat bumi berputar mengelilingi matahari 1 kali, bumi telah berotasi pada sumbunya sendiri 365 kali. Dan bulan telah mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Telah diamati bahwa kata yaum yang disebut dalam bentuk tunggal ditemukan di Al-Quran 365 kali, dan kata sahra yang disebut dalam bentuk tunggal ditemukan dalam Al-Quran 12 kali. Meskipun kita perlu mengingat bahwa kita menggunakan mushaf Utsmani, karena itu kita tidak menghitung kata-kata seperti yaum masn, karena bentuknya berbeda dari yaum atau yaumi. Kita sekarang perlu mengingat beberapa kali kata sanad yang berarti tahun disebutkan dalam Al-Quran. Kata itu disebut 7 kali dalam bentuk tunggal dan disebutkan 12 kali dalam bentuk jamak, sehingga jika kita menambahkan 7 dengan 12, kita mendapatkan 19. Kenapa angka 19 lagi? Saat bumi kembali ke titik yang sama 1 kali, bumi telah berotasi pada sumbunya sebanyak 365 kali, dan bulan telah mengitari bumi 12 kali. Tetapi agar bulan dan bumi masing-masing kembali ke titik yang sama, bumi harus telah mengitari matahari 19 kali, yaitu 19 tahun. Di sini kita akan menemukan bahwa bumi telah berevolusi lebih dari sekali. Oleh karena itu, kita telah kehilangan jumlah kata-kata yang tunggal. Perlu diperhatikan bahwa setiap 19 tahun Komariah, kita memiliki 7 tahun Kabisat dengan jumlah hari 355 dan 12 tahun normal.
Saat kita menambahkan keduanya, kita lagi-lagi mendapatkan angka 19. Ini mengindikasikan harmoni antara tahun matahari dan tahun Komariah. Pada tahun 935, Nabi dan Raja Sulaiman alaihissalam meninggal dan kerusakan dimulai. Karena itu, awal dari kerusakan Bani Israel yang disebutkan dalam surah Al-Isra terjadi pada tahun 935. Akhir dari kerusakan mereka yang kedua dan terakhir akan terjadi pada tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Oleh karena itu, jumlah dari tahun antara kerusakan pertama dan Isra tahun 1556 tahun matahari, dan jumlah dari tahun antara Isra dan akhir dari tindakan kedua adalah 1444 tahun Komariah. Perlu diperhatikan juga bahwa jumlah kata dalam surah Al-Isra sebanyak 1556. Pertanyaan muncul, apakah para ahli sejarah setuju bahwa tanggal dari kematian Sulaiman adalah 935 Masehi? Jika para sobat menginginkan jawaban yang cepat, sebaiknya dia mencari nama Sulaiman di kamus yang terkenal, Al-Mimij fil Lughah wal A'lam. Meskipun banyak buku sejarah mengindikasikan bahwa Sulaiman alaihissalam meninggal pada tahun 935 Masehi, terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 930 Masehi atau 936 Masehi. Karena sulit untuk menentukan tanggal yang tepat, kami memutuskan untuk menetapkannya melalui Al-Quran. Satu-satunya tempat di mana Al-Quran menyebutkan kematian Sulaiman alaihissalam adalah surah Saba, ayat ke-14. Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya." Jumlah huruf dari awal surah Saba hingga akhir ayat ke-13 dari surah yang sama sebelum disebutkan kematian Sulaiman adalah 934 kata. Setelah itu huruf pertama dari ayat berikutnya adalah Fa, yang merupakan kata sambung yang menunjukkan sebagai penghubung. Jika kita menambahkan huruf ini ke 934 kata sebelumnya, kita mendapatkan 935, dan kita sebelumnya telah menyebutkan bahwa kematian Sulaiman terjadi pada tahun 935 Masehi. Dengan begini kita telah melalui studi numerik dalam Al-Quran, tiba pada poin bahwa pandangan yang paling luas mengenai kematian Sulaiman adalah pada tahun 935 Masehi. Perlu diperhatikan bahwa ayat ke-13 surat Saba yang menyebutkan tingkatan kerajaan Sulaiman memiliki 19 kata yang terdiri dari 83 huruf. Kemudian apa yang kita dapatkan jika kita mengalihkan 84 dengan 19? Jawabannya adalah 1596. Karena kita tahu bahwa Sulaiman berkuasa selama 40 tahun. Menurut perjanjian lama, apa yang tersisa dari angka tersebut setelah dikurangi 40 tahun setelah adalah 1556, yang merupakan jumlah huruf dari surah Al-Isra. Orang-orang Yahudi mengumumkan pendirian negara mereka di tanah Palestina pada tanggal 15 Mei 48. Jika kita dapat menerima bahwa tanggal ini adalah tanggal pendirian negara tersebut, karena negara Israel tidak benar-benar berdiri dalam tanggal ini. Ini karena setelah pengumuman tersebut, pasukan Arab mulai perang dengan orang Yahudi hingga PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata. Liga Arab mendukung resolusi ini pada tanggal 10 Juni 1948 dalam apa yang disebut sebagai gencatan senjata pertama. Pada tanggal inilah negara Israel mulai didirikan. Namun setelah 3 minggu berselang, perang dimulai kembali dan PBB mengeluarkan kembali resolusi gencatan senjata. Liga Arab menyetujui resolusi ini pada tanggal 18 Juli 1948. Yang disebut sebagai gencatan senjata kedua. Pada saat itulah negara Israel benar-benar berdiri. Jumlah hari dari waktu pendirian negara Israel pertama hingga benar-benar berdiri adalah 38 hari. Kita tahu bahwa pendirian negara Israel yang sebenarnya adalah pada saat gencatan senjata pertama terjadi, yakni tanggal 10 Juni 1948. Kita juga tahu bahwa 10 Juni adalah tanggal berakhirnya perang 6 hari pada tahun 1967. Karena itu, jumlah tahun sejak gencatan senjata pertama
tahun 1948 hingga gencatan senjata 1967 tepat 19 tahun matahari. Karena kita tidak tahu apakah tahun 1556 memiliki lebih banyak atau sedikit bulan. Kita kemudian perlu mempertimbangkan tahun 935 Masehi. Ada sekitar 1556 tahun matahari dari waktu terjadinya kerusakan pertama dan terjadinya Al-Isra. Dan di antara Al-Isra yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 621 dan 6 Maret 2022, tanggal hancurnya Israel, terdapat 1400,4 tahun matahari. Maka berapa selisih antara periode pertama dan kedua? 1556 dikurangi dengan 1404 sama dengan 155,6 tahun. Apakah maksud 155,6? Yaitu sebesar 1/19 dari jumlah total dari kedua periode. Karena periode antara mulainya kerusakan pertama dan akhir dan kerusakan kedua adalah 1556 tambah 1400,04 sama dengan 2959,6 dibagi 19 sama dengan 155,6. Angka 19 adalah 10 tambah 9. Jika kita mengalikan 155,6 kali 10, kita mendapatkan 1556 yang menjadi periode pertama. Dan jika kita mengalikannya dengan 9, yakni 155,6 kali 9, maka kita mendapat 1400,4 yang menjadi periode kedua. Karena itu total dari kedua periode itu adalah 19. 10-nya dikurangi sebelum Al-Isra dan 9 sisanya akan datang setelah Al-Isra. Yang menjadi dasar di antara kedua periode adalah 155,6. Saat Sulaiman alaihissalam meninggal pada tahun 935 Masehi, negaranya terbagi menjadi dua. Israel di utara hancur pada tahun 722 Masehi dan Judea di selatan. Negara Judea juga hancur pada tahun 586 Masehi. Dengan begini, Judea dapat bertahan 136 tahun lebih lama dari Israel. Namun kita menemukan bahwa Philip Hitti menulis dalam buku karyanya History of Syria, Lebanon and Palestine. Saat Israel hancur, 19 raja pernah menguasainya. Dia kemudian menulis, Judea juga memiliki 19 raja. Ini menarik perhatian kita, karena Judea seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bertahan 136 tahun lebih lama dari Israel, tetapi juga telah dikuasai oleh 19 raja. Apakah masa hidup dari Israel saat ini seperti 19 Knesset, parlemen Israel? Wallahu alam.